saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan. Akan ada pemaparan tentang budaya positif yang merupakan salah satu tugas dari CGP modul 1.4 ya. Silakan Bapak Ibu ikuti budaya positif ini, semoga bisa dilaksanakan di sekolah kita dan secara konsisten dan harus didukung oleh semuanya, bukan karena oleh Bu Elsa tetapi oleh semuanya, bukan kelas Bu Elsa saja tapi menyeluruh secara per sekolah. Ya, jadi ini ide yang dimunculkan oleh Bu Elsa dan diterima semuanya, disepakati dan dilakukan oleh bersama, bukan untuk per kelas tapi semuanya. Ya, siap mendukung ya? Ya, itu silakan pada Bu Elsa untuk memaparkan budaya positif yang sudah dilakukan. Ya, Pak Hiri, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan saya untuk melaksanakan destinasi atau pemahaman penyebaran tentang budaya positif di sekolah. Sekali lagi Bapak Ibu, di sini bukan berarti saya menggurui, karena pengalaman tentunya sudah ada di Bapak Ibu yang lebih senior daripada saya. Di modul 1.4 pada pendidikan guru penggerak, saya belajar tentang budaya positif. Budaya positif ini terdiri dari beberapa bagian yang saya pelajari. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seperti apa dan bagaimana, satu persatu saya akan jelaskan. Nanti saya juga akan menayangkan beberapa video yang sudah saya buat bersama peserta didik, bagaimana mengatasi sebuah masalah di sekolah. Baik Bapak Ibu, selanjutnya di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu masih ingat dengan profil pelajar Pancasila? Dan ini adalah target kita di kelas 7 ya, karena sudah kurikulum mandiri berubah. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Barangkali Bapak Ibu ada yang tahu apa itu berdiferensiasi? Ada yang tahu atau bisa menambahkan? Silakan. Silakan Bapak Ibu Mimin. Diferensiasi itu yaitu merupakan pembelajaran yang berbeda. Pembelajaran yang berbeda. Ada lagi yang lain? Ada lagi pendapat yang lain? Berdiferensiasi itu pembelajaran yang berbeda. Mungkin Ibu Mimin berangkat dari different, itu dari bahasa Inggris itu berbeda. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Baik, berdiferensiasi itu pada intinya memang berbeda. Tapi di sini lebih ditekankan lagi pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan siswa. Berbeda dalam artian kita melayani kebutuhan siswa. Siswa itu mempunyai karakter yang berbeda,
beda. Ada yang senang menyanyi, menggambar, dan sebagainya. Sebuah materi pelajaran bisa dirancang oleh kita dengan pembelajaran yang berbeda-beda. Sebetulnya saya sudah memberikan salah satu contoh pembelajaran diferensiasi di video YouTube saya, aksi nyata di modul 1.1. Sudah dilihat belum Bapak Ibu? Belum? Itu penyebarannya kemarin lewat video YouTube sebetulnya. Sudah disebarkan apa yang saya dapatkan di PGP, namun mungkin Bapak Ibu belum sempat ya. Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi dalam pembelajaran kita harus berpihak pada peserta didik, begitu. Kita mengembangkan bakat daripada peserta didik. Selanjutnya, ini secara garis besar saja, disiplin positif. Ada yang tahu disiplin itu artinya apa? Nah, ini adalah menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kalau berbicara disiplin itu adanya dalam diri kita, Bapak Ibu. Coba diingat kembali. Kalau kita misalkan, kita contoh sebagai guru saja ya. Kalau kita memiliki rasa disiplin, ada motivasi intrinsik dari dalam. Kalau mau ke sekolahnya tidak kesiangan, tentunya kita belajar bersiap-siap dari rumahnya lebih pagi, lebih dini, agar tidak kesiangan ke sekolah. Betul Bapak Ibu? Tetapi kalau tidak ada motivasi intrinsik, kewek lah, santai lah, dan guru itu ayat jam yuk. Betul tidak? Ada yang seperti itu, saya juga itu mudah-mudahan tidak ya. Nah seperti itu ya, itu belum ada motivasi intrinsik, makanya ada guru yang kesiangan. Begitupun dengan peserta didik. Nah di sini kita harus bisa memberikan disiplin positif kepada peserta didik. Caranya dengan apa? Dengan kita memberikan contoh disiplin terlebih dahulu. Betul Bapak Ibu? Nah, ketika masuk jam pelajaran mungkin kita lebih disiplin lagi. Ya, seperti itu. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini saya mengambil 3 nilai-nilai kebajikan dari elemen-elemen sebuah komunitas ataupun statement dari sebuah organisasi. Jadi dari profil pelajar Pancasila sudah tahu ya, beriman, bertakwa, bertanya Maha, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bertalak kritis. Kemudian dari organisasi Pramedia program ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kita akan mempelajari nanti komitmen seperti apa. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Di sini ada yang negatif? Tidak ada. Semua adalah nilai kebajikan yang harus kita bentuk di sekolah kita kepada peserta didik. Dengan cara apa? Nanti kita bahas. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Kalau makan, tidak makan, itu gimana? Nah, seperti ini bertahan hidup. Pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian ada kasih
sayang, dan rasa ingin diterima. Rasa dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian ada penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kebebasan itu ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kesenangan itu bermain, humor, antusiasme, tertawa. Bagaimana kebutuhan dasar manusia ini kaitannya dengan peserta didik? Nah, ini yang akan kita bahas. Kaitannya dengan peserta didik, contoh, apabila ada peserta didik kita yang di kelasnya ngoseh aja, gak bisa diem, maka anak tersebut kebutuhan dasar manusia apa yang tidak bisa dipenuhi olehnya, yang tidak bisa didapatkan olehnya apa? Di kelas ngoseh, gak bisa diem. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak dipenuhi, yang tidak didapatkan oleh dia itu apa? Kebutuhan dasar apa? Kebebasan bisa, kesenangan bisa, ya. Kemudian kalau misalkan di sekolah kita ada yang bullying, menjudge, mengejek, itu kebutuhan peserta didik yang tidak terpenuhi apa coba? Kasih sayang bisa, apa lagi? Penguasaan, ingin di keinginan untuk menjadi seorang pemimpin, ya. Jadi kurang ingin menguasai seseorang, kalau dibully seperti itu. Nah, ini Bapak dan Ibu atau kita harus mengetahui kebutuhan dasar anak apa sih? Anak ini kenapa bisa seperti ini? Apa sih kebutuhan dasarnya yang tidak bisa dipenuhi? Maka kita harus bisa memahami peserta didik tersebut, ya. Di sesi pertanyaan nanti akan saya buka. Kita lanjutkan saja ke materi dulu. Nah, motivasi perilaku manusia ini yang tadi disebutkan, ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Kalau intrinsik dari dalam, kalau ekstrinsik Bapak Ibu sudah paham dari luar. Ketika seseorang melakukan sesuatu itu karena apa? Karena keinginan sendiri, karena kewajiban atau intrinsik dari orang lain. Di sini ada yang untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan maka orang lain. Nah, untuk menjadi orang yang mereka ingin menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi intrinsik ini perlu dalam diri kita sebagai pendidik, juga oleh peserta didik. Jadi motivasi atau keinginan yang kita inginkan, yang kita mau untuk menjadi lebih baik itu sangat kuat, itu sangat penting sekali. Berbeda dengan saya ke sekolah mengajar atau peserta didik ke sekolah itu hanya untuk kewajiban saya sebagai peserta didik. Nah, itu jangan seperti itu saja, tapi harus dimotivasi peserta didik. Nah, ini perbedaannya. Apabila ada satu pelanggaran peraturan, tentunya akan ada sesuatu yang harus dilakukan. Ini perbedaannya. Kita nanti bahas mengenai tadi yang dibahas sama Pak Dede di pembina upacara, mengenai siswa yang membuang sampah sembarangan. Nah, ini kaitannya apakah diberi hukuman, apakah diberi konsekuensi, apakah diberi restitusi. Coba Bapak Ibu barangkali ada yang tahu hukuman itu apa, konsekuensi itu apa? Ada yang tahu? Silakan. Apa sih bedanya ya hukuman dan konsekuensi itu? Contoh kecilnya seperti ini Bapak Ibu. Ini kalau hukuman ya, Bapak Ibu melihat siswa yang terlambat. Hei, kamu kesiannya, udah cepat, sapuin, yang bersih. Nah, itu hukuman karena spontan, tidak terencana, tidak terstruktur. Konsekuensi, kira-kira nih seperti ini contohnya, bedanya seperti ini. Misalkan
di kelas lagi jam istirahat, ada anak minum, tumpah si minumannya di kelasnya berantakan, maka datanglah ibu sebagai wali kelas atau guru yang akan mengajar. Ini siapa yang menumpahkan? Bersihkan. Itu namanya konsekuensi. Jadi diajarkan dulu anak ini, kamu yang melakukan berantakan di kelas, silahkan nanti dibersihkan karena kamu yang melakukan. Nah seperti itu. Jadi anaknya kasih pemahaman dulu. Ya. Terkait kemudian restitusi, ini mendalam akan lebih diperdalam nanti di slide selanjutnya. Nah, yang tadi dibahas di pemilu upacara yaitu ketika anak membuang sampah, kemudian Pak Dede mengatakan ada gimana kalau itu termasuk hukuman atau konsekuensi nih? Kalau misalkan di-upload di sosial media seperti itu, hukuman atau konsekuensi? Terencana yang terstruktur. Nah, Bapak Ibu di sini harus diperhatikan kembali bahwa kita sebagai pendidik tidak boleh memberikan rasa tidak nyaman. Rasa tidak nyaman kepada peserta didik dengan memposting sesuatu di media sosial yang cukup luas, itu bisa menimbulkan rasa kurang percaya diri nantinya. Nah, seperti itu. Jadi kalau media sosial itu kan susah untuk dihapusnya. Nah, kalau misalkan si anak itu mengakui, saya sudah mengakui buang sampah sembarangan, mungkin itu tidak akan lupa dalam hidupnya. Jadi kalau menurut saya seperti itu kurang tepat. Ada mungkin hal lain yang lebih bisa didiskusikan lagi nanti. Bagaimana kebiasaan tersebut bisa berkurang atau tidak dilakukan. Nah, ini nanti kaitannya dengan motivasi intrinsik daripada peserta didik tersebut. Jadi dibuat peserta didik sadar dulu kita. Nah, seperti itu. Ya, jadi ke peserta didik jangan menimbulkan ada rasa malu, kemudian rasa tidak percaya diri. Justru kita sebagai pendidik harus memunculkan apa yang ada dalam peserta didik tersebut. Nah, itu ya. Ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi kita akan belajar lebih dalam di selanjutnya. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru, ya, yang kita harus lakukan atau yang biasa sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah ketika menghadapi masalah yang dilakukan oleh peserta didik. Untuk penghukum dilakukan dengan suara yang tegas, keras, membuat takut kepada peserta didik. Nah, ini kita berada di posisi penghukum. Contohnya seperti yang tadi, kamu datang terlambat. Nah, itu menghukum, langsung mengejarkan. Nah, itu dampak yang dampaknya itu tidak sebentar, tapi akan diingat gitu. Terus saya dulu pernah dihukum sama Ibu Enisa begitu. Itu dampaknya sangat luar biasa, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian membuat rasa bersalah. Saya pernah melakukan ini, Bapak Ibu pernah melakukan ini, saya yakin pernah. Contoh seperti ini. Misal. Ada anak terlambat. Robi, kenapa kamu datang terlambat? Robi tahu tidak? Kalau kamu datang terlambat, ibu bisa dimarahi oleh kepala sekolah. Kalau Robi datang terlambat terus, nah berarti seolah-olah menyalahkan kepada si anak bahwa kita akan dimarahi oleh kepala sekolah. Ya. Jadi jangan sampai membuat seperti itu. Jangan sampai membuat rasa bersalah. Yang akan kita tekankan di sini adalah posisi kita sebagai manajer atau pemimpin. Kemudian sebagai teman, saya yakin di sini juga ada yang dekat banget dengan siswanya. Tetapi ini tidak baik juga.
maka tidak ada istilahnya cringe atau apa ya, kalau tidak bahasa Sunda mah kayak masuknya lutak udangnya ini. Nah, ini sebagai teman, ini juga tidak terlalu bagus ya, posisi kontrol kita dalam memberi hukuman kepada anak. Kayak gue tuh bersihkan bersihkan gitu. Nah, jangan seperti itu. Kemudian ada yang pemantau dan manajer ini disarankan sebagai kita sebagai seorang guru. Jadi kita melihat, menegur itu sebagai pemantau, melihat, menegur apakah si anak tersebut permasalahannya bisa diatasi atau tidak. Ini di pemantau dan manajer. Untuk posisi manajer nanti akan diterapkan dalam restitusi. Seperti apa sih ya kalau kita memposisikan sebagai manajer dan bagaimana mengatasi permasalahan anak kalau sebagai manajer. Nah, ini contohnya penghukum. Ini penghukum, contohnya tadi seperti kamu, kemudian angkat bendera selama 1 jam, itu tidak ada lagi di kita ya. Berapa kali ibu harus memberitahu, kamu selalu saja mengecewakan ibu. Atau tadi nanti ibu dimarahi oleh ibu kepala sekolah, bapak sekolah. Nah ini kalau sebagai pembuat. Nah sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya, sekali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Kata-kata seperti ini mungkin kita sering ucapkan ya. Pada dasarnya kita melaksanakan posisi yang kelima ini sebagai pendidik selalu ini, karena kita tidak terasa ada orang pakai atos gitu. Kita tuh sudah melaksanakan posisi kontrol, hanya mungkin sedikit jalannya saja. Nah, ini sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Nah, setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi, jangan lagi diulang lagi. Nah, ini kalau misalkan anak tidak memakai atribut. Kemudian sebagai manajer, ditaruh sebelah barangkali, ditanya dulu anak, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahan kamu? Jadi si anak dalam posisi manajer itu diberikan solusi atau pemecahan masalahnya untuk masalah pelanggaran yang dia lakukan. Jadi si anak diberikan solusi. Seperti apa? Nanti ada videonya, saya akan tayangkan. Selanjutnya, keyakinan kelas. Di sini siapa yang wali kelas? Sudah wali kelas 1, 2, 3. Oke baik, sudah semuanya. Yang sudah membuat keyakinan kelas di dalam kelas ya? Ada yang sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Keyakinan kelas. Ada yang sudah? Ibu Yuli, ada lagi? Ibu Herlina? Baik. Keyakinan kelas itu adalah payung dari sebuah peraturan sekolah yang kata-katanya harus dalam bentuk positif. Kata-katanya positif, tidak boleh ada negatif. Adalah nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Ini dari dalamnya, jadi kesadaran ya. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ini keyakinan kelas. Saya pernah melihat keyakinan kelas yang di kelas 8C ya. 8C ada. Nah itu ada, sudah bagus. Nah, pembentukan keyakinan kelas yang pertama bersifat abstrak, berupa pernyataan yang universal. Nah ini dibuat dalam pernyataan yang positif, jadi bukan negatif. Jadi seperti ini, contoh, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu negatif atau positif?
Dilarang membuang sampah sembarangan. Negatif atau positif? Ada kata dilarang di situ. Itu ungkapan yang negatif, dilarang, kata-kata yang negatif. Maksudnya jadi positifnya itu kalau dilarang membuang sampah, kira-kira kalau bentuk yang lebih enaknya lagi apa? Keyakinan kelas. Dilarang membuang sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi di awal jangan ada di kata jangan, tidak, dilarang. Itu dihindari membuat keyakinan kelas tersebut. Jadi menggunakan kata-kata yang positif. Gitu. Sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah ini langkah-langkahnya. Tidak berurut ya. Yang pertama berdiskusi, memunculkan peraturan yang perlu ditaati dulu. Yang ditaatinya apa? Dulu kan. Kemudian merubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif seperti tadi dilarang jadi berubah. Misalkan tidak boleh mencontek, diganti dengan bertindak jujur. Misalkan ya. Nah, kemudian yang ketiga menjadikan peraturan nilai dan kebajikan. Nah, kebajikan daripada tidak boleh mencontek kemudian bertindak jujur, kebajikannya apa yang didapat? Kejujuran. Nah, kejujuran ini diharapkan bisa berkontinu atau berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kembali lagi kelasnya mau seperti apa? Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Kemudian yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah ini harus ada berkelanjutan. Selanjutnya, nah perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Contohnya, jangan terlambat diganti dengan kata datang tepat waktu, lebih positif. Kebajikan apa yang didapat? Nilai kebajikannya adalah disiplin. Dilarang berbicara kasar. Nah ini positifnya saling menghargai dan menghormati. Kebajikannya apa? Saling menghormati. Nah ini tidak boleh menyontek, jujur dalam tindakan. Kebajikan apa yang didapat? Yaitu kejujuran. Ya, keyakinan kelas. Nanti kedepannya saya harap Bapak Ibu yang belum melakukan keyakinan kelas nanti bisa membuat, bisa nanti didampingi saya sama saya ya, didampingi di kelas. Nah, ini yang harus kita pahami lebih dalam mengenai segitiga restitusi. Seperti apa kalau kita menghadapi sebuah masalah? Ya. Yang pertama, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tidak hanya menghukum, tidak boleh menghukum, konsekuensi juga tidak pas. Harusnya restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Lebih lanjutnya, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita belajar dari kesalahan Bapak Ibu. Kalau kita misalkan ke jalan yang satu, ini jalannya jelek, berarti kita mencari jalan yang lain. Ya. Berbuat salah itu wajar, tidak apa, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, Ibu juga pernah melakukan itu. Nah, seperti ini kalau menghadapi Abdal, Mahesa, ya mungkin depannya. Mudah-mudahan tidak ada lagi nanti. Kalau anak-anak yang bandel seperti itu, nah harus seperti ini. Baik, selanjutnya ini yang pertama ya. Kata-katanya sebelum kamu berhak pasti begitu.
validasi tindakan yang salah. Di sini kita menanyakan, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Kenapa kamu kesiangan? Harus ditanya saksi anaknya. Ya. Berdasarkan prinsip tiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, kamu bisa pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah menyebut yang penting buatmu. Kalau misalkan alasan dia masuk akal ketika ditanya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Tindakan yang salah. Ditanya dulu si anaknya, si peserta didik. Nah, kemudian pertanyaan dia ini berdasarkan teori prinsip kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Lagi-lagi motivasi intrinsik kesadaran dirinya melek. Dalam budaya positif ini yang dituntut adalah sebuah kesadaran. Apa yang kita lakukan? Nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ditanya keyakinannya. Nah ini sebelum ke penutup, saya akan tampilkan video restitusi yang sudah saya buat bersama peserta didik ya, Bapak Ibu. Silakan video. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Elsa. Elsa, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik. Ya sudah juga dulu. Sudah juga diambil sudah ya. Baik. Elsa tahu nggak kenapa Ibu manggil Elsa sekarang? Enggak ya. Nah Elsa, tadi kan Ibu ulangan bahasa Inggris di kelasnya Elsa. Nah Ibu melihat Elsa ini melihat jawabannya hanya Elsa mengerti tidak? Mengerti berarti Elsa mencontoh jawabannya Arya ya? Nah itu perbuatan yang baik atau tidak? Tidak. Salah berarti ya? Elsa salah melakukan hal tersebut. Tapi setiap orang mau Ibu, mau Elsa itu pasti pernah melakukan kesalahan. Dari sini Ibu tidak mau menyalahkan siapa-siapa, hanya di sini Ibu mencari solusi agar Elsa tidak melakukan kesalahan lagi. Ya, nah Ibu mau tanya ini kepada Elsa, mana Elsa dipanggil? Tidak belajar. Tadi malam sih Ibu tidak belajar. Terus Elsanya apa ya? Main handphone, kalau Instagram begitu. Nah, karena Elsa tidak belajar di rumah, jadinya Elsa mencontoh jawabannya halnya ya. Nah, kalau mencontoh itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak. Apa ya keyakinan kelas kita apa? Coba apa coba? Jujur dalam bercerita. Jadi contoh itu karena adalah perbuatan yang tidak jujur. Nah di awal-awal kesepakatan kelas kita, keyakinan di kelas kita sudah sepakat kita itu di dalam kelas harus jujur dalam semua tindakan. Nah ini adalah perbuatan yang tidak jujur, betul ya? Nah sudah nih, Elsa mau melakukan mencontek lagi tidak? Tidak. Yakin? Betul ya? Tidak mau mencontek lagi. Nah kalau tidak mau mencontek lagi,
kira-kira Elsa harus ngapain biar nggak kontak lagi? Harus berdoa pada Allah itu semuanya belajar berdoa sama Allah, mengajarkan ilmunya, sama belajar yang lagi di rumah. Benar, Elsa yakin seperti itu? Baik, berdoa sama Allah yang penting ya. Kemudian belajar ilmu juga penting ya, biar nanti Elsa tidak berpikir lagi. Nah, sudah tahu keyakinan Elsa seperti itu. Nah, kira-kira Elsa apa yang mau berubahnya? Mau tidak berpikir lagi kapan? Hari ini. Benar. Jadi sama ibu. Jadi tidak tetap lagi. Benar ya. Elsa yang semangat belajarnya di rumah. Semangat ya. Sudah mulai. Oke. Terima kasih. Nah, ini adalah tadi salah satu kasus apa? Ada anak yang sering mencontek. Perbuatan baik atau tidak? Tidak. Itu perbuatan yang tidak baik. Di sini Elsa sering mencontek jawaban temannya. Ada kalimat yang menstabilkan identitas. Di situ kalimat apa Bapak Ibu? Ibu pun tadi ada kata pernah melakukan kesalahan. Ada kata-kata saya seperti itu. Nah, kesalahan ini jadi tidak menjudge anak itu, kamu tuh salah banget gitu. Itu tidak. Itu untuk menstabilkan identitas peserta didik kita. Jadi agar tidak terpuruk begitu. Kemudian ada bagian validitas kesalahan anak tersebut. Tadi ditanyakan Elsanya, kenapa Elsa mencontek? Elsa menjawab, dia apa? Tidak belajar di rumah. Tidak belajar di rumah, ngapain Elsa? Dia bermain handphone. Nah, sampai Instagram, ya seperti itu. Kemudian ibu gurunya bertanya lagi mengenai keyakinan kelasnya. Di situ Elsa menjawab, keyakinan saya adalah jujur dalam bertindak. Karena mencontek itu adalah perbuatan yang tidak jujur. Kemudian sesudah dengan keyakinan kelasnya, kita mencarikan solusi supaya Elsa tidak mencontek lagi. Gimana? Yaitu Elsanya harus belajar di rumah. Nah, seperti itu. Jadi ditaruh, barangkali ditanya oleh kita harus lebih dalam lagi. Bagaimana kaitan dengan kenakalan yang lain? Contohnya seperti ini pendekatannya Bapak Ibu. Jadi harus dilakukan posisi kontrol sebagai manajer, bukan sebagai seorang teman. Jadi aku gitu, seperti itu enggak. Jadi kita menanyanya serius. Serius, santai, tapi tetap anak dibuat nyaman. Nah, selanjutnya di kasus yang kedua. Gimana waktu kamu hari ini? Oke, sudah jajan belum? Sudah ya, sudah kantor ya. Oke, itu mau tanya nih tadi di depan ya. Nah, Obi tadi berangkat ke rumah, berangkat ke rumah. Jam 7. Makanya tahu nggak kalau sekolah masuk kelas berapa? Jam 7 pas. Berarti kalau Obi berangkatnya jam 7 lebih, berarti datang ke sekolah Robi kesian melakukan pelanggaran. Tadi ibu melihat Robi terlambat karena itu depan ya. Setiap orang ya Robi ya pernah melakukan kesalahan atau hal yang tidak baik. Seperti halnya contoh kalau ibu ada seminar, kadang pernah terlambat karena bayi bocor ya. Tapi di sini itu tidak menyalahkan siapa-siapa ya. Nah, itu sudah tahu itu apa yang penting kita mencari solusi ini bagaimana caranya Robi agar tidak kesiangan ya. Jadi
Nah, itu namanya deh. Kenapa Robi bisa kesiangan? Karena Robi tidurnya pukul berapa malam? Pukul 11. Hah? Pukul 11? Hari yang sekali jadi ngapain aja? Ini apa ya? Main apa? Main game online kayak gitu. Masya Allah, itu kira-kira bermain game sampai larut malam akhirnya menimbulkan Robi kesiangan ke sekolah. Itu perbuatan tidak baik atau baik? Tidak baik. Tidak baik. Nah, kalau tidak baik, kenapa melakukan tersebut? Ingat kembali lagi harusnya dengan keyakinan kelas kita. Ya, apa kata keyakinan kelas kita waktu buat waktu awal-awal? Disiplin dan tepat waktu. Nah, harus disiplin dan tepat waktu. Nah, berarti kau yakin dengan harus disiplin dan tepat waktu? Yakin ya? Nah, agar Robi tidak terlambat lagi. Nah, kalau Robi sudah yakin bahwa disiplin dan tepat waktu itu adalah hal yang baik untuk dilakukan, sekarang ini jawabannya. Apa yang harus dilakukan agar tidak kesiangan lagi coba? Tidur lebih awal. Harus tidur lebih awal. Kira-kira Robi mau tidur jam berapa? Jam 8. Jam 8. Itu sama lagi. Pasang alarm. Nah, pasang alarm yang lupa tapi pasang alarmnya sebelum sholat subuh. Ya, Robi sholat sebelumnya tidak kesiangan. Ya, kalau Robi sudah yakin hal tersebut dengan harus pasang alarm, kemudian tidur lebih awal. Nah, Robi mau mulainya kapan? Hari ini. Hari ini, benar. Yakin, harus yakin ya Robi ya. Jadi sampai itu berbeda. Jadi dulu. Jadi mulai hari ini Robi tidak akan terlambat lagi atau datang ke sekolah. Jadi benar ya. Jadi pokoknya Robi harus semangat belajar, tidak boleh kesiangan, harus semangat belajarnya. Terima kasih ya Robi. Semoga. Nah, jadi kasus yang kedua, Robi yang kesiangan. Sebetulnya, Bapak Ibu, kita sudah melaksanakan hal seperti ini dan selalu melaksanakan hal seperti ini. Hanya saja ini mungkin ada istilah-istilahnya. Kita sudah terbiasa menanyakan kenapa terlambat begitu. Kan seperti itu sudah terbiasa ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan ada anak yang masuk ke kelas, kenapa terlambat? Kan itu sudah ditanya. Itu validasi tidak masalah. Hanya ada istilah-istilah baru yang mungkin sekarang keluar di pendidikan guru penggerak yang saya pelajari. Tindakan seperti ini, kalau misalkan si peserta didiknya tidak berubah, bagaimana? Itu terus berkelanjutan, terus saja sampai anaknya sadar, sampai anaknya ada motivasi intrinsik dalam dirinya untuk berubah, karena kesadaran melakukan sesuatu yang salah itu datangnya dari diri sendiri, ya. Sampai sini Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Sekali lagi ini adalah penyebaran budaya positif. Budaya positif itu tidak hanya dilakukan oleh saya sebagai kesiswaan, tidak. Kebetulan saya sebagai kesiswaan juga, kemudian sedang PGP juga. Jadi jangan sampai guru penggeraknya tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai pendidik. Bagaimana mencerminkan budaya positif di sekolah. Apabila budaya positif di sekolah sudah muncul, maka lingkungan positif pun itu akan hadir di sekolah kita. Hari ini Bapak Ibu sudah mengetahui bagaimana tentang budaya positif yang sudah saya sebar sekarang hari ini dalam diseminasi, yaitu ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi perilaku manusia, fungsi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini semua tidak bisa saya jalankan sendiri sebagai guru penggerak. Makanya saya meminta ini semua pendidik di sekolah ini untuk bisa memberdayakan kembali atau budaya-budaya positif kita itu harus digali lagi.
harus diterapkan lagi kepada peserta didik. Sampai sini Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Silakan. Silakan. Apakah Ibu Oyo selama ini melakukan posisi kontrol guru seperti apa kalau di kelas kepada siswa? Tadi kan posisi kontrol ada buku, ada apa tadi? Ada pembuku, kemudian ada pemantau. Nah, ini yang sering Ibu saya tanya, yang sering dilakukan oleh kita sebagai apa? Kalau saya semuanya. Semuanya, ya, karena kita refleks. Ada anak kesayangan, refleks ya. Kadang saya diskusi refleks anak kesayangan. Cara refleks apa? Sok ingat, begitu, ya. Nanti aku ulah kasihan diri, gitu kan? Kepala sekolah saya ngomong, ibu kecewa sama kamu kesiangan hari ini. Nah, itu kan tidak baik ya. Harusnya sebagai manajer caranya dengan apa? Dengan tadi segitiga restitusi. Ditanya dulu anak apa. Tidak saat itu dilakukannya, tapi di jam yang lain. Selama ini kita sudah melakukan ini semua. Ya, hanya saja mungkin ada istilah-istilah baru saja yang keluar dikerjakan guru penggerak. Sekali lagi Bapak Ibu, apa ada yang ditanyakan? Pas? Ini penutupnya. Dalam penerapan program disiplin muslim, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mempunyai refleks sebagai amo atau manajer yang menuntut guru-gurunya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Kembali lagi, untuk menciptakan budaya positif pada peserta didik, kitanya sendiri sebagai pendidik harus memunculkan budaya positif dalam diri kita. Bapak Ibu siap? Siap? Di sini saya bertanya lagi, bukan menggurui Bapak Ibu, bukan mengajari Bapak Ibu. Pengalaman semuanya ada di Bapak Ibu guru yang sudah usianya lebih dari saya, pengalaman mengajarnya lebih dari saya. Sekali lagi, ini saya hanya menyebarkan ilmu yang saya dapatkan di PBB, dan saya meminta dukungan dari semua Bapak Ibu guru yang di sekolah ini untuk menerapkan budaya positif. Bapak Ibu guru siap ya? Siap. Alhamdulillah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di acara diseminasi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga semuanya dibalas dengan kebaikan untuk kita semuanya ya. Sekali lagi Bapak Ibu terima kasih. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hajah Kusnati, Kepala SMP Negeri 2 Luragung, akan memberikan tanggapan apresiasi terhadap Ibu Emsa Mahesa, calon guru penggerak angkatan 9, yang sudah mendesiminasikan tentang konsep inti budaya positif. Setelah memberikan penjelasan kepada warga sekolah, ada guru, ada staf TU dan juga kepala sekolah, tentang konsep inti budaya positif yang di dalamnya ada perubahan paradigma belajar, ada motivasi perilaku manusia, disiplin positif, posisi kontrol guru, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, dan kebutuhan dasar manusia, serta segitiga restitusi. Kami warga sekolah mendapat pencerahan ya, mendapatkan ilmu pengetahuan tentang konsep inti budaya positif yang mungkin sebelumnya banyak warga sekolah yang belum memahaminya.
Dan setelah diberikan pencerahan, alhamdulillah warga sekolah mulai paham, dan mudah-mudahan ada perubahan-perubahan yang dilakukan secara positif oleh warga sekolah, terutama untuk siswa, guru ya, di dalam melaksanakan tugas kesehariannya. Dengan diberikan ilmu tentang budaya positif, setidaknya semua warga sekolah bisa melakukan budaya positif sesuai dengan harapan. Dan nanti mungkin ada budaya-budaya positif yang khusus yang akan diterapkan di sekolah ini, yang nanti digagas oleh Ibu Emsa sebagai CGP dan diterapkan di sekolah ini. Mudah-mudahan didukung oleh semuanya, direspon oleh semuanya, sehingga dilaksanakan untuk keberlanjutan ke depan. Jadi saya berterima kasih sekali sebagai kepala sekolah dengan adanya grup penggerak dari tugas modul yang dikerjakan tentang budaya positif. Mudah-mudahan akan berpengaruh positif juga terhadap sekolah ini, demi kemajuan sekolah ini dan demi peningkatan pelayanan ke siswa. Mudah-mudahan karakter siswa lebih baik lagi dengan budaya positif yang nanti diterapkan di sekolah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Sri Rahayu, guru IPA SMPN Duluragung yang merupakan rekan sejawat dari calon guru penggerak Ibu Emsa Mahesa Putri. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang telah dipaparkan oleh Ibu Emsa, saya merasa mendapatkan pengetahuan baru dalam memperlakukan peserta didik, yaitu diantaranya dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Jika peserta didik melakukan pelanggaran, maka kita sebagai pendidik tidak serta-merta memberikan hukuman, melainkan kita memberikan atau melakukan restitusi. Terima kasih Ibu Emsa atas pencerahannya. Salam sukses selalu, salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang anak-anak. Ya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Tetap semangat ya di jam pelajaran yang terakhir, tetap semangat. Nah, sebelum kita ke pembelajaran bahasa Inggrisnya di pembelajaran hari ini, Ibu ingin menyampaikan sesuatu yang penting terkait dengan apa yang dilakukan Ibu selama kegiatan PGP atau pendidikan guru penggerak, yaitu kaitannya dengan materi budaya positif yang ada di sekolah. Nah, salah satu materi budaya positif yang harus Ibu berikan kepada peserta didik maupun guru di sini yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu adalah sebuah aturan yang dibuat oleh kalian semuanya sebagai penghuni kelas ini, yang diyakini untuk dijadikan pedoman atau aturan di dalam kelas agar terciptanya sebuah lingkungan kelas yang positif. Nah, selama ini sudah ada mungkin ya peraturan sekolah. Sudah tahu kan ada peraturan sekolah, tidak boleh datang terlambat dan sebagainya. Nah, itu juga termasuk keyakinan sekolah, tapi di sini akan dibentuk adalah keyakinan kalian kelas masing-masing. Di sini 8B. Nah, kalian buat silahkan maunya seperti apa sih kelas ini menurut pandangan kalian ya, bukan pandangan Ibu. Maunya di kelas ini saya belajarnya seperti ini Bu, boleh nanti diungkapkan ya. Nah, itu keyakinan kelas ini salah satu tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Ketika lingkungan belajarnya sudah positif, sudah baik, maka tujuan pembelajarannya akan tercapai, begitu ya. Pada intinya hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, nanti masing-masing silahkan ungkapkan apa keinginan kalian agar kelas ini tercipta dengan baik, keyakinannya tercipta dengan baik. Bisa kita mulai sekarang ya. Nanti sebelumnya Ibu akan berikan aturannya dulu.
kalau keyakinan kelas itu cara buatnya seperti apa? Begitu. Nah, dalam keyakinan kelas tidak boleh ada kata yang negatif. Contoh, tidak, misalkan tidak boleh buang sampah. Nah, itu nanti dijadikan kalimat yang positif. Misalkan tidak boleh buang sampah, berarti misalkan kalau positifnya gimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, dalam keyakinan kelas tersebut itu harus ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang positif dalam setiap manusia. Contoh, nilai yang ada positif dalam diri kita sebagai manusia, contoh apa? Kejujuran, positif bukan? Apalagi coba? Kasih, sayang, apalagi? Saling tolong menolong, apalagi? Saling apa lagi? Saling hormat, menghormati, apalagi? Disiplin. Pokoknya yang baik-baik itu termasuk nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan ini harus ada dalam diri kita semuanya. Nah, apa yang diyakini nanti keyakinan sama kelas oleh kalian, nanti itu harus dilaksanakan sehingga muncul motivasi intrinsik untuk melakukan atau melaksanakan keyakinan tersebut. Ya, nanti ingat kata ibu, kalimatnya yang simple, tidak boleh menggunakan kata tidak, jangan negatif itu nggak boleh, langsung ke positifnya saja. Nilai kebajikannya boleh dari kejujuran, dari kebersihan, dari toleransi, kasih sayang, kemandirian, kesederhanaan boleh. Ya, nanti kita diskusikan sama-sama. Kalian siapkan alat tulisnya saja. Nanti ibu bagikan kertas ini untuk nanti ditempel sama semuanya. Oke? Paham ya semuanya ya? Sok. Silahkan. Masing-masing satu, bebas. Ngomong. Baik anak-anak, apakah sudah? Sudah, silahkan dimulai dari jajaran sana dulu. Sok ke depan, tempelkan di papan. Ya, kita lihat nih, memperhatikan guru ketika sedang menerangkan. Kalau memperhatikan guru saat guru sedang menerangkan, berarti kebajikannya apa? Harus kebajikannya apa? Menghormati guru, ya. Oke, bagus. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini kebersihan. Apa nih? Datang tepat waktu. Oke. Bersikaplah baik pada temanmu. Kalau butuh bantuan, minta tolong. Ini nilai kebajikannya apa? Bersikaplah baik pada temanmu. Gimana? Kasih sayang, saling menyayangi. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas 8B. Yang pertama apa tadi yang paling banyak ibu disebutkan? Datang tepat waktu. Yakin dengan hal tersebut? Yakin, karena tadi banyak yang dituliskan. Kemudian yang kedua apa? Tadi yang paling banyak disebutkan sama ibu. Ruangan harus bersih gimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, lagi ketika guru sedang menerangkan apa tadi harus? Apakah sama guru saja? Tidak, berarti harus semuanya, harus saling menghormati. Nah, harus diyakini sama kalian semuanya. Ya. Kemudian tadi ada lagi yang jujur, bersikap jujur. Berarti apa? Bertindak
jujur. Di dalam kelas tidak boleh ada yang mencuri. Ya, harus jujur. Tidak boleh ada yang mencontek. Ya. Setuju? Yakin dengan ini? Yakin. Soalnya kalian tadi yang menuliskan. Ada lagi tadi apa? Saling mengerti, bersikap jujur. Ada lagi tidak? Buanglah sampah, datang tepat waktu. Berpakaian. Berpakaian yang rapi. Berpakaian rapi sesuai aturan. Selain disiplin, berpakaian rapi, ini juga mencerminkan nilai kebajikan, keadilan. Soalnya semua berpakaian sama, seragam. Jadi adil, begitu. Paham semuanya? Nah, ada yang belum disebutkan nggak yang kalian tulis? Cik yang mana? Tadi kebanyakan yang ini. Datang tepat waktu, buanglah. Nah, satu lagi tadi apa tadi? Kasih sayang. Tadi ada yang mana ya? Saling nah, bersikaplah baik pada temanmu jika temanmu butuh bantuan, minta tolong katanya di sini. Berarti harus saling tolong menolong. Nah, begitu. Coba. Jadi ini adalah keyakinan kelas 8B. Kalau dari berbicara, suka ada yang berbicara kasar nanti? Tidak boleh berbicara kasar. Jadi kira-kira apa? Harus apa kalian kalau nggak boleh ngomong kasar? Bersikap apa? Bersikap noncik. Sopan. Harus bersikap sopan. Tidak boleh ngomong kasar. Ya? Paham? Nah, ini keyakinan kelas 8B yang sudah disepakati. Coba baca sama-sama. Nomor 1. 2. 3. Kalian bisa meyakini hal tersebut? Benar yakin? Apabila ada yang melanggar ini segera ditegur. Ditegurnya dengan baik. Kamu tidak boleh telat lagi. Ini kan tidak sesuai dengan keyakinan kelas 8B. Nanti kalau ada guru yang sudah masuk kemudian telat, berarti dia tidak meyakini keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ini yang buat siapa? Bukan ibu. Ini kemauan kalian tadi, betul? Nah, di sini kalian harus bisa menepati ini. Ya, ada yang belum paham mengenai keyakinan kelas? Sudah paham. Nah, ibu harapkan keyakinan kelas ini silahkan dilakukan dengan baik, dengan ikhlas, dengan kesadaran, dengan motivasi intrinsik yang ada dalam diri kalian. Jadi kalau sesuatu yang dilaksanakan dengan ikhlas, tidak ada paksaan, maka ini akan terwujud dengan baik. Bisa dipahami semuanya? Baik, Ibu ucapkan terima kasih. Sekarang kelas 8B sudah memiliki keyakinan kelas. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan nanti sekretaris atau KM-nya dibuat ini dalam sebuah organigram ya, biar jelas. Seperti ini. Ini kan belum ada keyakinan kelasnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Komaria Putri, saya siswa kelas 8 di SMP Negeri 2 Luragung. Setelah saya melihat pemaparan Ibu Emsa dan praktek bersama Ibu Emsa untuk membuat keyakinan kelas, saya lebih paham tentang budaya positif yang harus dilakukan di dalam kelas. Terima kasih Ibu Emsa. Saya akan menaati keyakinan kelas tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Paujan, siswa 8B SMP 2 Luragung. Setelah saya mengikuti penapaan Ibu Emsa tentang budaya positif mengenai keyakinan kelas,
Saya akan berusaha untuk menaati keyakinan kelas tersebut. Terima kasih Bu Emsa, semoga semangat selalu. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang